warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran kita nanti sampai akhir berjalan dengan lancar ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak kenapa kelas 4 dan kelas 5 kelasnya digabungkan menjadi satu? Ya, dikarenakan guru kelas 4 sedang sakit, maka kalian di sini akan belajar dengan Bu Ratna dahulu ya. Jadi kelas 4 dan kelas 5 nanti akan belajar dengan Bu Ratna sampai akhir pelajaran nanti. Nah, coba biar makin semangat kelas 4 dan kelas 5, coba kita tepuk semangat. Semangat. Iya, biar kalian belajarnya makin semangat. Sebelum ke pembelajaran kelas 4 dan kelas 5, Bu Ratna absen terlebih dahulu ya. Ahmad Aldi, Muhammad Zildan, Keisha Novita, Jenara. Alhamdulillah kelas 4 hadir semua ya. Untuk selanjutnya Bu Ratna akan absen kelas 5 ya. Inzana, Nafisa, Najma, Rafka. Kemana Rafka? Oh, sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh ya, biar cepat masuk belajar dengan kalian semua. Nah, anak, untuk kelas 4 kita nanti akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, atau kita akan membahas tentang mengenal teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Kalau kelas 5 nanti kita membahas ilmu pengetahuan alam atau sifat-sifat cahaya, dan nanti kita akan pelajari bagaimana sih sifat-sifat cahaya itu ada berapa saja. Nah, untuk itu Bu Ratna akan mengajar ke kelas 4 terlebih dahulu, dan kelas 5 coba dibuka bukunya halaman 60. Kalian di sana nanti belajar tentang pengertian sifat-sifat cahaya dan apa saja yang ada di dalam buku tersebut. Kalian bisa melihat contoh dari sifat-sifat cahaya tersebut. Nah, anak-anak, untuk anak-anak kelas 4 kalian bisa memperhatikan Bu Ratna terlebih dahulu ya. Di sini nanti kita akan belajar tentang mengenal teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Di sini kalian bisa melihat bahwa di sini kita akan membahas tentang teknologi. Di sini yaitu ada gambar seorang telah membajak sawah. Ya, dari zaman dahulu orang-orang membajak sawah itu menggunakan apa? Iya, menggunakan kerbau. Jadi orang dahulu itu memanfaatkan teknologi hewan untuk membajak sawah supaya sawahnya subur, bisa ditanami kembali. Dengan seiring berjalannya waktu, teknologi itu terus berkembang. Nah, sekarang untuk membajak sawah, kerbau sudah tidak digunakan lagi, tetapi kita berada ke zaman modern, yaitu kita menggunakan apa? Iya, menggunakan traktor, menggunakan tenaga mesin. Jadi kasihan hewannya sudah kasihan kalau tenaga hewannya itu digunakan terus-menerus oleh manusia. Makanya kita menggunakan teknologi traktor ya. Untuk produksi, sama memproduksi barang ya kan. Ada produksi pangan dari zaman dahulu. Kalau kita membungkus plastik, membungkus makanan, kan kita jualan kayak jualan kerupuk. Kalau kita jualan kerupuk itu dulu, kalau membungkus kerupuknya ketika mau dijual ke toko itu harus di lemnya itu menggunakan lilin, perekatnya menggunakan lilin supaya tidak membuka atau biar tertutup. Nah, kalau zaman sekarang sudah enak, menutupnya itu pakai mesin. Sekali menutupnya itu pakai mesin itu sudah langsung tertutup rapat. Sedangkan komunikasi kalau orang zaman dahulu itu, anak-anak kita orang zaman dahulu itu harus pergi ke halte dulu, memasukkan koin untuk bisa telepon. Kalau zaman sekarang itu kan kalian pasti sudah punya semua HP Android ya kan. Nah, sekarang sudah enak. Kalau komunikasi tinggal telepon lewat HP, tinggal kalian membelikan data saja ya kan, tanpa memasukkan uang koin. Untuk transportasi itu sama. Kalau dulu transportasi yang zaman dahulu itu ada becak ya kan, terus ada bajai. Kalau kereta zaman dahulu, keretanya itu bukan kayak kereta sekarang. Kalau kereta zaman dahulu itu pakai kereta uap ya, zaman dahulu. Dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan yang semakin modern, sekarang setiap rumah pasti sudah mempunyai sepeda motor, bajai itu sudah punya mobil. Yang pertama kereta uap, lalu menjadi kereta
Sekarang keretanya bertenaga diesel atau keretanya sudah dijalankan oleh mesin, kereta apinya sudah semakin modern. Itu tadi adalah alat-alat komunikasi. Komunikasi, produksi, dan transportasi. Nah, dari penjelasan tersebut, adakah yang mau bertanya? Oh, ya sudah. Sekarang Bu Ratna bagi kelompok kalian, satu kelompok berisi 5 anak. Cari bebas, kelompoknya bebas. Nah, di sini kalian buka buku kalian, tulis 5 saja. 5 teknologi dari zaman dahulu sampai modern, 5 produksi, komunikasi, dan yang terakhir yaitu transportasi. Kalian sebutkan, nanti kalian presentasikan di depan ya. Nah, untuk yang kelas 4 sudah berangkat kasih tugas tadi, tolong dikerjakan ya bersama teman kelompoknya. Nah, selanjutnya untuk kelas 5 apakah sudah membacanya? Oh, alhamdulillah sudah semua. Nah, sekarang Bu Ratna jelaskan, Bu Ratna kasih pertanyaan atau dijelaskan nanti ya. Kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, di sini ada gambar. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Dan untuk yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Untuk yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk yang keempat, cahaya menembus benda bening. Dan yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, di sini sifat-sifat cahaya ada cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya menembus benda bening, dan cahaya dapat diuraikan. Dari sini paham anak-anak? Nah, anak-anak kalian perhatikan gambar di sini. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus apabila kalian menyenteri cahaya benda yang bening, maka cahaya tersebut akan memantulkan berdasarkan cahaya tersebut. Nah, yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketika kalian bercermin di depan kaca, kalian membawa senter HP. Nah, maka cahayanya tersebut akan memantul ke kalian. Nah, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya pada saat kita membawa air, segelas air dan pensil, maka pensil tersebut itu tidak lurus tetapi bengkok sedikit seperti gambar di samping. Terus yang keempat yaitu cahaya menembus benda bening. Nah, cahaya itu ketika kamu kalau punya senter, ketika disenterkan ke benda bening, maka akan menembus. Contohnya ketika benda menyenter di jendela yang jendelanya itu bening, maka cahayanya akan menembus. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Kalian bisa melihat di pelangi pada saat turun hujan ada pelangi. Nah, kalian di situ bisa melihat cahaya dapat diuraikan. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat cahaya dan contohnya. Sekarang Bu Ratna bagi kelompok, satu kelompok 4 anak, kalian tulis dengan kelompok kalian. Kalian sebutkan sifat-sifat cahaya dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah selesai, nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk yang kelas 4, apakah tugas kelompoknya sudah selesai? Oh iya. Alhamdulillah sudah selesai semua dan sudah dipresentasikan. Bu Ratna lihat tadi presentasi kalian bagus-bagus semua. Sudah sesuai. Dan untuk yang kelas 5, apakah sudah tugas kelompoknya? Oh sudah, good job kelas 5. Presentasinya juga tidak mau kalah dengan adik kelasnya tadi. Lebih bagus tadi, suaranya juga lebih nyaring dan lebih bagus. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengerjakan tugas kelompok hari ini. Tidak terasa waktu menunjukkan sudah jam pulang. Kalian bisa mengamati barang-barang kalian. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.